Aku Zongqing. Aku dari dunia lain. Sekarang aku mimpin puncak Mufu di Sekte Xianxiang. Ini dunia fantasi. Ada yang bisa terbang pakai pedang. Ada juga yang bisa mindahin gunung dan lautan. Guruku, Pendeta Nai, meninggal karena kecelakaan. Jadinya aku jadi kepala puncak baru di puncak Mufu. Tapi bakat kultivasi aku nol besar. Aku masih manusia biasa. Sebagai orang dari dunia lain, aku dapat sistem check-in. Hadiahnya macam-macam banget. Seni sakral, senjata ilahi. Aku punya banyak, tapi nggak ada yang bikin aku bisa kultivasi. Selamat host. Misi baru, ambil murid. Kalau kamu rekrut murid yang ditentukan, ikatan sampah aktif. Semua murid latihan 100 kali lebih cepat. Hasilnya balik ke kamu 1000 kali lipat. 100 kali kecepatan latihan. Kalau digabungin, 1 hari kerja sama aja kayak aku. Latihan 100.000 hari. Saatnya cari murid. Akhirnya, kita pilih murid. Aku udah nunggu lama banget buat ini. Mau aja nggak cukup. Puncak Shenjian lagi naik daun belakangan ini. Pilihan pertama pasti jatuh ke mereka. Bakat terbaik kali ini. Puncak Shenjian yang ngambil. Udah pasti. Untuk menghormati almarhum kepala puncak Mufu, Pendeta Nai, dan jasanya yang besar buat sekte kita, pilihan pertama hari ini jatuh ke puncak Mufu. Apa? Ketua sekte. Gak bisa begitu. Puncak Mufu cuma tinggal Zongqing. Dan dia sampah total. Siapapun yang dia ambil, pasti hancur. Sampah kayak dia mau ambil murid. Kalau sampai tersebar, sekte Xianjiang bakal jadi bahan tertawaan. Ketua sekte, puncak Mufu nggak boleh dapat pilihan pertama. Dia nggak berguna. Biarin dia rusak murid. Nggak mungkin. Soal aku rusak orang atau enggak. Bukan urusan lo. Lin Feng, bakat putih. Bocah, kamu nasib sial terburukku. Dengan tubuh sampah nggak berguna itu. Demi palsuin bakat putih buat masukin kamu ke sekte. Kamu nggak tahu betapa mahalnya itu bagiku. Tapi kita udah terikat, naik bareng, jatuh pun bareng. Pokoknya nanti kamu harus masuk puncak Sengkilat. Kenapa? Pemimpin puncak itu. Bukannya dia sampah kayak aku. Udah aku hitung semuanya. Adanya laroh di bawah puncak itu. Begitu kamu dapetin itu, aku ajarin kamu bikin pil dari situ. Misal aku bawa kamu ke alam Chensuan dalam 6 bulan. Terus kamu bisa hancurin tunangan yang kasih kamu deadline 3 tahun itu. Host, tolong terima Lin Feng jadi muridmu. Buka balasan 10.000 kali lipat. Jadi dia yang mau sistem minta aku terima. Tapi bakat putih, itu beneran sampah. Berikutnya, Zhou Xuan, Bakat ungu. Langit tersenyum pada sekte Xianjia. Kalau aku bisa rekrut Zhou Xuan, puncakku bakal punya tempat di sekte ini. Zhou Xuan ini, puncak pedang ilahi sudah klaim dia. Zhou Xuan nggak boleh ke siapapun. Ketua sekte, aku keberatan puncak Shogunat milih duluan. Pemimpin sampah itu, dia bakal ngerusak murid manapun. Merusak murid-muridnya. Pemimpin puncak Duan. Guruku pernah selamatkan nyawamu. Dan kamu udah iri sama dia sejak saat itu. Masih simpen dendam itu aja. cukup. Sudah. Zongqing, pergi pilih muridmu. Pemimpin puncak Zhong, meski kamu pilih aku nggak akan masuk puncak Shogunate. Sampah kayak kamu di puncak. Zongqing udah gila kayaknya. Dia nolak Zhou Xuan. Kalau Zhou Xuan aja sampah, kita ini apa dong? Aku, Zhou Xuan duluan yang nolak dia. Dia cuma jaga muka aja. Kalau Zhou Xuan dibilang sampah, kamu yang gak bisa kultivasi sama sekali berarti lebih rendah dari sampah. Jadi ada kakek tua di cincinmu itu. Pantas sistem milik kamu. Mau nggak kamu jadi muridku? Nah, langsung iya aja. Masuk puncak Mufeng sekarang. Aku bisa bantu kamu makin kuat lebih cepat.
Murid Lin Feng memberi hormat pada guru. Lin Feng berhasil direkrut. Misi selesai. Hadiah sistem sedang dibagikan. Bonus murid pertama, level kultivasi host, langsung naik ke alam Xing Xuan. Lepas tubuh, Hou Tian, Xian Tian, Chen Xuan, Xing Xuan, Yue Xuan, Ri Xuan, Li Xuan, Tian Xuan. Aku baru loncat 5 alam besar sekaligus. Ini. Luar biasa. Ching, jadi ini murid berbakat yang kamu pilih. Wajar. Penilaian sama buruknya kayak gurumu yang udah mati itu. Memalukan. Lucu malah. Duan Feng, mau ejek aku silahkan. Aku nggak akan balas. Tapi kamu hina guruku. Kalau aku nggak bikin kamu bayar hari ini, aku nggak layak mewarisi semangatnya. Tunggu. Bukannya orang ini katanya nggak berguna. Kok auranya bisa? Mengerikan banget. Bukannya dia nggak punya kekuatan. Kok auranya bisa seserem ini? Itu nggak mungkin. Bukannya dia lemah. Auranya bahkan lebih kuat dari aku. Iya. Pasti ilusi. Mustahil, nak. Nggak tahu dari mana kekuatan itu. Tapi kamu berani lawan aku. Aku bunuh kau. Lagi pula, aku udah lama incar sumber daya Mufu. Tuan Feng, mundur! Mati kamu, sampah. Nggak mungkin. Bukannya dia lemah. Kok seranganku nggak mempan? Jadi Zongqing bukan sampah. Segitu doang. Cuma itu kemampuanmu. Memang nggak berguna. Sekarang giliranku balas. Bocah. Kamu pikir bisa bunuh aku? Nggak mungkin. Kok si lemah ini sekuat ini? Gila, satu pukulan Zongqing bikin Duan Feng terpental. Terpental. Tanpa tenaga dalam, murni kekuatan fisik. Aku tahu murid guru Nai nggak mungkin lemah. Jangan mendekat. Kamu mau aku mati. Berarti kamu udah pilih nasibmu. Ketua sekte, tolong aku. Kurang ajar. Aku mau lihat siapa. Yang berani. Lin Feng, ikut aku ke puncak Mufu. Keponakanku, kamu ninggalin banyak masalah buat aku. Secara keseluruhan, puncak Mufu ini nggak buruk-buruk amat. Nggak ada yang ganggu kita, enak buat bergerak. Formasi. Memang lemah sih, tapi ada lebih baik daripada nggak ada. Begitu aku dapetin api langka itu buat kamu, dan kamu mulai berlatih. Ikuti bimbinganku. Kamu bakal ngalahin semua orang dalam waktu singkat. Bahkan yang disebut bakat umum sekalipun. Terima kasih atas bimbingannya, Ketua Xiang. Mastermu lumayan hebat juga, kan? Aku salah nilai dia tadi. Dia cuma kultivator alam Xingxuan. Dulu waktu aku masih jaya, satu tamparan, aku bisa bunuh kultivator Xingxuan sampai nggak kehitung. Oke, pergi temui master murahan kamu itu. Katanya dia mau ajarin kamu beberapa teknik. Tapi aku yang ngajarin kamu senyapi pem, itu teknik tingkat raja. Jual seluruh sekte siang-siang pun gak bakal bisa beli. Kalau dia kasih tekniknya, terima aja. Jangan dipraktekan. Mengerti. Tetua Ji, kenapa ada teknik sampai yang nyasar di antara teknik tingkat raja ini? Yang bagus-bagus, aku simpan sendiri. Kalau muridnya lihat, dia bakal pikir aku nyembunyiin sesuatu. Murid Lin Feng menghadap Master. Master, silahkan lihat-lihat dulu. Pilih yang kamu suka.
Pasti nggak ada yang bagus. Pilih aja satu. Yang mana aja. Oke. Seni disiplin. Teknik peringkat Venerable sekuat itu. Lumayan sih. Lebih kuat dari peringkat King. Sedikit lebih kuat dari Windfire Fistku. Untung anak ini cuma tahu peringkat bintang 1 sampai 9. Peringkatnya, dia nggak tahu soal peringkat King. Yellow Rank, Venerable Rank, atau Saint Rank. Kalau tahu, aku mau taruh muka kemana. Dia punya teknik Venerable Rank? Sebenarnya dia ini siapa? Ini bukan teknik bagus. Ambil aja. Guru, maksudnya apa? Teknik senilai sampah ini. Aku lupa bakar. Pilih yang lain. Coba lihat, ada yang cocok. Tunggu. Venerable Rank dibilang sampah. Emang teknik Venerable Rank gampang dicari? Di Heavenly Profound Realm sekalipun. Aku nggak bisa dapetin itu. Tapi, aku ngapain di sini? Oke, coba lihat yang lain di tanah. Banyak. Nak, ambil satu lagi. Teknik peringkat Saint. Nggak mungkin. Nak, coba. Ambil satu lagi. Serius? Ini beneran. Yang peringkat rendah juga ada. Orang ini mustahil cuma di level Xingjing Xuan. Jangan-jangan ini monster tua dari alam atas yang turun ke sini. Tadi kita terlalu ceroboh. Gurumu ini dalamnya nggak keukur. Di puncak kejayaanku pun, aku nggak ada apa-apanya di depannya. Cepat berlutut. Panggil guru dengan hormat. Guru ini lebih hebat dari si tua pedang. Murid berterima kasih atas pemberian guru. Bangunlah. Kita ini guru dan murid. Mulai sekarang, berlatih dengan sungguh-sungguh di puncak Mufeng. Kelak, aku jamin, kamu jadi orang besar di dunia ini. Anak ini tampangnya polos banget, tapi bisa sepandai ini. Pasti nggak lepas dari didikan kakek tua di dalam cincin itu. Tapi ya, bagus juga. Ada yang bimbing dia. Aku jadi hemat banyak urusan. Pilih teknik, lalu latihan. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya dia aja. Orang hebat ya, tetap orang hebat. Ternyata, aku ketahuan juga. Juniormu memberi hormat pada senior. Berlatih yang rajin. Jangan kecewakan harapanku. Murid pasti nggak akan mengecewakan guru. Gak nyangka. Gak nyangka. Kamu bisa dilukai separah ini sama orang baru masuk Xing Yuan. Gimana rasanya? Mau balas dendam? Asal kamu mau kerjasama. Kerjasama gimana? Gampang. Aku pinjamkan kekuatanku biar dalam semalam. Kamu melampaui Xing Yuan sampai level Yue Xuan. Puncak Mufushan itu cuma sekelas Xing Yuan. Membunuhnya gampang banget buat kamu kan? Tapi kalau langsung bertindak, pasti menarik perhatian jagoan lain dari Xianjiang. Aku kasih kamu 3. Bendera Jinjue. Bisa memblokir area itu sementara. Walau mereka datang membantu, mereka cuma bisa nonton doang. Kamu punya waktu yang cukup buat habisi puncak Mufushan itu. Terus kamu mau aku ngapain? Simpel. Setelah kamu bunuh Zhongqing. Hancurkan akar jalur spiritual di bawah puncak Mufu. Selesai. Akar jalur spiritual. Kamu minta aku mengkhianati Xianjiang, Zong? Memangnya kenapa? Kamu luka parah begini. Ada nggak sih satu orang dari Xianjiang yang peduli sama kamu? Zongzu, tolong aku. Oke. Aku setuju. Zongqing, kamu tamat. Metode gurumu benar-benar mengerikan. Dengan bakat alaminya, kamu bisa tembus secepat itu. Kultivasi Ho sudah mencapai realm lunar profound.
Song Qing, keluar dan terima ajalmu. Kamu udah kalah dariku sebelumnya. Masih berani muncul. Hah, sekarang aku udah mencapai Lunar Profound Realm. Dulu kamu menyembunyikannya dengan baik. Tapi kamu masih di Star Profound. Hari ini kamu gak akan bisa kabur. Dendamku sama dia sangat dalam. Dia tembus ke lunar secepat itu. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau dia kabur sekarang, baru di lunar. Aku nggak bisa ngentinya. Aku harus jebak dia, biar nggak bisa kabur kemana-mana. Selesaikan ini sekalian. Mau kabur? Mimpi kamu. Ini sih, Ini semua ruang dari luar. Lupakan kamu. Cuma pengguna formasi. Bahkan aku pun gak bisa keluar selama itu. Masuk atau keluar. Tempat ini dibuat khusus untuk kematianmu. Tongfeng lagi ngapain? Ngapain emangnya? Ya bunuh bocah sialan itulah. Berani kamu nyakitin sesama murid di depanku. Sesama murid? Suan Yuan Hong. Dan kalian semua, orang-orang buta yang picik. Hari ini, bukan cuma Zhong Qing yang mati. Warisan 1000 tahun sekte Xianjiang berakhir di sini. Zifeng, kamu ngomong apa? Setelah aku bunuh Zhong Qing, Aku akan hancurkan puncak Muto ini sendiri. Beserta urat spiritual sekte yang ada di bawahnya. Bagaimana dia bisa tahu soal ini? Itu rahasia tertinggi. Jadi kamu yang... orang tua Xuan Yuan, sudah 100 tahun. Masih ingat aku? Masih tahu siapa aku? Hutang karena sekte Xianjiang memburuku dulu. Akan kuhancurkan semua yang sudah kau bangun. Duan Feng adalah senjata yang kupilih untuk membalaskan dendamku. Kamu, Shiling. Tetua, kita nggak boleh biarkan dia berhasil. Percuma. Penghalang segel emas itu, kamu kira bisa ditembus? Kamu kira bisa menembus ini, Suan Yuan Hong? Lihat baik-baik. Murid kecil yang kau sayangi itu. Saksikan dia hancur. Jiwa dan raganya. Tepat di depan matamu. Zhong Qing, bersiaplah untuk mati. Muda. Keponakan muda. itu nggak mungkin. Yushuan? Kamu juga di Yushuan? Nggak mungkin. Kekuatan pinjaman hanyalah ilusi. Menyebar kebohongan untuk menghancurkan sekte kita. Keluar sekarang. Kamu nggak bisa. Keponakan. Muda. Kapan kamu tembus Yueshuan? Tadi malam. Zhong Qing, ini belum selesai. Pecahan jiwa ini akan menguatkanmu. Kamu di alam Tianxuan. Jiwa tertarik padamu. Kamu punya sebanyak ini. Sebanyak ini. Terima kasih, Tuan. Ini akan memperkuat jiwaku banget. Yang terjadi hari ini harus jadi rahasia sekte. Jangan bilang siapapun. Mai, Guru. Ada apa? Nggak ada. Pergi latihan. Tembus dari Xiantian awal ke Xiantian pertengahan dalam 1 hari. Sungguh jenius.
Hei Lin, kamu maju pesat banget. Gurumu kasih teknik rahasia ya? Mantra apa yang dia kasih ke kamu? Bacain aja waktu latihan. Itu doang, kekuatanmu bakal naik drastis. Mantra ini, ilmu rahasiaku. Jangan kasih tahu siapapun. Kalau ketemu orang, jangan tanya-tanya. Guru bilang, jangan diceritain ke siapapun. Lihat anak ini, udah ganti guru baru. Guru lama udah dilupain ya. Tapi sekarang dia sama tuan itu. Gak bakal susah-susah amat buat dapetin tubuhku balik. Kalau dipikir-pikir, akulah yang untung. Kamu siapa? Su Wenju dari lembah Zhaoxia. Aku mau tanya satu hal. Maukah kamu jadi guruku? Nah, Kamu lagi banyak yang ngincer sekarang. Bahkan klan-klan besar wilayah timur pun mau jadiin kamu murid. Enggak, makasih. Senior, aku udah punya guru. Aku kultivator alam Yue Xuan. Ikut aku, kamu bisa jalan semau-maunya di seluruh wilayah timur. Dan dia punya garis darah kaisar ilahi. Nggak nyangka wilayah timur yang kecil ini bisa lahirin anak berbakat. Tapi tetap aja, dia masih jauh di bawah tuan itu. Kamu kuat, senior. Tapi masih jauh di bawah guruku. Nak, siapa gurumu? Dia kepala puncak Mufu, Sekte Xianjiang. Zongqing. Bukan sekedar kepala puncak biasa. Bahkan ketua sekte pun berlutut di hadapanku. Kamu yakin dirimu lebih kuat dariku? Ini senjata ilahi tingkat 8. Fire Dance. Dibuat oleh pandai senjata terbaik lembah Zhaoxia. Sayap terbaik di seluruh wilayah timur. Jadikan aku gurumu. Dan ini milikku. Cuma tingkat 8, dan kamu mau aku jadi muridmu? Kesetiaanku pada guruku. Langit tahu. Aku udah punya guru. Aku nggak mau. Kalau kamu gak mau jadikan aku gurumu, biar aku lihat siapa sebenarnya gurumu itu. Siapa dia? Cuacanya bagus hari ini. Anak itu naik levelnya lumayan juga. Wah, rebahan gini enak banget. Udah lama banget gak mancing. Gak ada kerjaan, ya mancing aja. Siapa itu Zhou Qing? Keluar sekarang. Apa itu? Gertak sambal doang. Cuma segitu kemampuanmu. Aku guru Ling Feng. Betul. Tapi minta aku serahkan dia. Jangan mimpi. Dia adalah satu-satunya murid sejati Lin Feng. Guru sejatinya, mancing tanpa umpan. Emangnya kamu Jiang Sheren, si legendaris itu? Sok jadi legenda? Dia cuma orang biasa. Kasih dia pelajaran. Aku mau muridmu. Sebut harganya. Suruh dia jadikan aku gurunya. Jadi kamu incar Ling Feng. Su Wanju. Alam Moon Profound. Bakat kaos ungu. Darah Divine Emperor. Bidadari suci terpilih dari lembah Zhaoxia.
Belum pantas punya murid, tapi jadikan dia penjaga. Lumayan juga. Oke, tangkap semua ikan di kolam itu. Dan aku setuju. Cuma mancing. Gampang, beres. Kalau kamu gagal, Terserah, mau kamu apakan aku. Ini kan rong binatang tingkat 6 yang kita bicarakan. Dengan bantuannya, nangkap ikan harus yang gampang. Terlalu gampang buat roh. serangga tingkat 6 buat mancing di kolam ini. Itu cuma mimpi siang bolong. Ikan di kolam ini nggak semudah itu ditangkap. Udah lama banget. Masa butuh waktu selama ini sih? Kenapa pancingnya nggak gerak-gerak? Emangnya ada ikan di kolam ini? Dari tadi nggak ada gigitan sama sekali. Jangan-jangan di sini emang nggak ada ikan. Tekanan itu kuat banget. Udah hilang, tunggu. Tadi tekanan itu dari ikan mas-mas itu. Cuma seekor ikan. Kok bisa sekuat itu? Mungkin aku terlalu capek. Pasti halusinasi. Udah ada yang gigit. Sok puas amat. Lihat aja, aku pasti dapat. Masih ketawa juga. Dapat. Chongqing, muridmu. Su Wenju. Dia milikku. Wah, ikan ini kuat banget. Seekor ikan berani lawan aku. Kekuatan Dewa Bulanku nggak ada artinya. Akhirnya dan kamu. Tekanan itu lagi. Sama kayak dulu. Tekanan itu dari ikan mas ini. Dari ikan ini. Nggak mungkin. Ratu kecil, aku cuma mengampuni kolam kecil kotor. Itu. Kira berapa yang Petir itu serem banget. Apa beneran bakal masuk ke sini, Hasbi? susah ditangkep ya. Mundur. Dia bukan levelmu. Oke, Kalau bukan perintah tuanku, udah kubiarkan ikan mas kesayangan itu mati. Dia malah nyuruh tuannya pergi. Dia cuma orang biasa. Gimana bisa jinakin ikan itu? Jadi, masih mau lanjut mancing? Udah cukup. Kamu kalah. Nggak bisa dibantah. Sekarang kita bahas hukumanmu. Jangan harap pakai mau pakai tubuhku. Nggak akan terjadi. Enggak. Gak tertarik sama yang kosong melompong. Jelas ada sesuatu di sana. Itu kosong melompong gimana? Kemampuanmu lumayan bagus juga. Jadi pengawalku beberapa hari. Dengerin. Kamu pasti nggak mau orang tahu kamu kabur gara-gara ikan. Hal kayak gitu. Kalau sampai domain timur tahu, Baiklah. Tapi aku mau bola kristal itu. begitu tugasmu selesai, akan kuserahkan. Itu janjiku. Murid yang cocok telah terdeteksi. Pergi ke kota Tianjui sekarang. Siap, murid keduaku sudah datang. Ngapain kamu di sini? Itu rahasia. Jangan diumbar. Gak peduli. Host, terima murid. Suye, ini. Anak ini murid yang harus aku terima.
Suye, nggak punya tenaga dalam, nggak berbakat, tubuh terkutuk. Yang paling parah. Tapi dia pegang token ketua sekte pisau terbang. Beruntung bisa masuk sekte. Astaga, tubuh terkutuk. Bahkan darahnya pun beracun mematikan. Konstitusinya. Wah, menarik juga. Tapi anak ini udah ada di sekte pisau terbang. Nggak gampang nerima dia jadi murid. Kenapa Zhou Jing terus natap anak ini? Emangnya ada yang spesial dari dia? Bagus. Bagus. Ketua Wang. Kamu beneran nemuin besi terkutuk yang aku butuhin. Sue, Keponakan, kita udah sepakat. Dealnya 5.000. Batu roh kelas atas. Suye. Mulai sekarang, kamu milik penggenggam darah. Tubuh terkutuk yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Akan aku olah jadi pil racun. Lalu serap semua yang kamu punya. Tetua Wang, aku masuk sekte Flying Blade dengan token sang guru. Secara sah, kau menjualku ke mereka. Bocah, token itu milik guru lama. Dia udah lama mati. Dan kau nggak bisa kultivasi, nggak berguna. Mengabdi pada sekte seperti ini adalah kehormatan. Bajingan, kau cuma bocah yang sok berani. Kita lihat, kau masih sekeras ini nggak? Habis minum pil. Kalian berdua nindas orang yang nggak bisa balas. Nggak keterlaluan apa? Kau siapa berani ngatur-ngatur aku? Terburu-buru sampai hampir kelewatan. Ada bidadari di sini. Serahin dia, bocah. Dan aku maafin omongan saya. Kalau enggak, aku tunjukin senjata ilahi level 6 milikku. Langsung. Bocah, pikir yang pintar. Serahin dia. Wah, serem juga. Kalau aku nolak, ya udah, mati aja sana. Dari mana kamu tahu teknik pedangku? Anak kecil, kamu tahu nggak? Dia siapa? Urusan apa itu denganku? Dia murid utama hantu jubah merah. Pendekar puncak Yueshua. Berani nyakitin dia di wilayah timur. Satu keluarga bisa habis. Murid hantu jubah merah. Orang itu nggak pernah biarkan apapun berlalu. Berani lawan hantu jubah merah. Disiksa sampai jiwa hancur itu hukuman ringannya. Jadi bocah ini ternyata milik hantu jubah merah. Sebagai muridnya, ini gawat. Kok orang ini nggak takut dengar nama itu? Sama sekali nggak bergeming. Dia nggak takut hantu jubah merah. Kamu tahu siapa pelayan di sampingku ini? Gawat. Dia mau jadikan aku tameng. Kamu adalah putri suci lembah Zaoxia saat ini. Putri suci berbakat luar biasa. Dari lembah Zaoxia. Bakatnya gila banget. Bisa capai alam Tianxuan dengan mudah. Putri suci lembah Zaoxia jadi pelayannya. Sebenarnya dia ini siapa? Sialan. Aku dijadikan pion olehnya. Jadi, apa aku benar-benar berani lawan hantu jubah merah? Sebenarnya siapa sih orang ini? Aku udah selamatin kamu. Gimana cara balasnya? Jangan bilang dia ngincar konstitusi. Tubuhku. Aku tertarik sama kamu. Bukan konstitusi tubuhmu. Kamu yang aku mau. Terima aku sebagai gurumu. Aku akan melatihmu. Tunggu. Dia jauh-jauh ke sini cuma buat ngajak Feng Er. Jadi muridnya. Orang ini gila. Demi cewek nggak berguna ini. Dia berani lawan tetua jubah merah. Terima kasih tawarannya, Tetua.
Tapi meskipun kamu jadikan aku muridmu, aku nggak bisa berlatih. Siapa yang bilang kamu gak berbakat? Kamu punya bakat Kaisar Agung. Mau hina aku silahkan, tapi jangan berani hina Sekte Flying Blade. Anak ini nggak berguna. Mana mungkin dia bisa berlatih? Orang ini punya potensi Kaisar Agung. Nggak mungkin. Gak ada yang percaya kamu. Tapi aku percaya. Terima aku sebagai gurumu sekarang. Dan aku bawa kamu ke alam bawaan dalam 1 langkah. 1 langkah ke bawaan. Bohong juga ada batasnya dong. Bahkan murid paling berbakat pun butuh 1-2 tahun buat capai alam bawaan. Bahkan bakat terbesar sekalipun, Dewi Sucisu nggak pernah secepat itu. Aku udah nggak punya tempat lagi. Kukira Sekte Flying Blade harapan terakhirku. Tapi buat mereka aku cuma barang. Tetua, kamu gak cuma selamatkan aku, tapi juga terima aku Sebagai muridmu. atas kebaikan itu. Meskipun kamu manfaatkan aku nggak menyesal. Murid Suye memberi hormat kepada guru. Selamat host, murid berhasil didapat. Ikatan beban berhasil ditingkatkan. Kecepatan latihan semua murid naik 100 kali lipat. Semua hasil murid kembali ke host sebesar 10.000 kali lipat. Selamat tuan rumah. Ikatan tak berguna itu sudah aktif sepenuhnya. Bakat didapat. Bakat setingkat tanpa deposit. Sama kayak cermin perunggu. Gak nyangka dapat hadiah lagi. Lumayan juga. Murid yang kamu ambil itu cukup bagus. Suye, kamu murid Flying Blade. Berani sekali kamu. Iya, aku dulu murid Flying Blade. Tapi bukannya kamu jual aku ke Sue Kuang. Jadi aku udah bukan bagian dari kalian lagi. Nggak lagi. Token ketua sekte. Bocah kurang ajar. Kamu beneran hancurkan token ketua sekte. Mulai hari ini, aku selesai dengan Flying Blade Sect. Teknik ini, aku sendiri yang pilihkan buat kamu. Dapat teknik juga percuma. Dia tetap sampah. Emangnya dia pikir bisa bangkit? Mereka nggak percaya kamu. Latih teknik ini. Dan buktikan ke mereka. Baik, Guru. Aku ikut arahanmu. Song Qingzhen menyuruh dia latihan di sini depan semua orang. Emangnya dia punya kemampuan? Dia cuma sampah. Mana mungkin dia bisa kultivasi? Bocah, bersiaplah mempermalukan diri sendiri di sini. Nggak mungkin. Mana bisa orang sampah kayak dia? Kultivasi? Suye ternyata bisa berlatih. Sebenarnya siapa sih Song itu? Bocah ini langsung tembus reom pasca langit. Pertama, Udah sampai sana. Makan minum aja nggak segampang itu. Ini Bocah ini punya bakat kaisar. Gimana? Menurut lo? Udah kubilang kan? Muridku punya bakat level kaisar kan? Kukira sekte pedang terbang lumayan hebat di wilayah timur. Tapi jenius kayak gini dijual jadi obat iblis. Sekte pedang terbang gak ada apa-apanya. Hei, lo masih nerima murid? Aku juga mau jadi muridmu. Aku juga. Kalau mau cari guru, datang ke sekte Xianjiang. Kalau kita memang jodoh, aku akan terima kamu. Soal kamu, bocah, aku nggak akan lupain kamu. namamu. Blokir dulu kediaman Zongmu. Zongqing, kukira siapa tadi? Cuma numpang nama gurunya doang. Suye, kepala puncak nggak berguna. Kamu tinggalkan sekte pedang terbang buat berguru sama sampah. Dengan tubuh terkutuk itu, kamu memang terlahir untuk jadi bahan obat. Dan bidadari suci, lembah Taoxia rela melayani orang nggak berguna. Sekte kelas 2 dari wilayah timur. Berani lawan sekte pedang terbangku. Kayaknya kalian sudah bosan hidup.
Siapa Zhou Qing? Keluar sekarang. Kecuali kami nggak tahu Anda akan datang. Maaf kami nggak menyambut Anda. Ini bukan tempat yang tepat buat bicara. Cari tempat yang lebih sepi. Di mana Suan Yuan Hong? Puncak Master Zongqing sudah mempermalukan Sekte Flying Blade. Dia bahkan mencuri dari kami. Serahkan Zongqing sekarang. Sejak kapan junior kecil ini tersangkut sama Sekte Flying Blade? Ada apa ini? Tetua Wang. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tenang dulu semuanya. Xuan Yuan Hong, serahkan dia. Atau kamu ikut ku tebas. Puncak alam Yue Xuan, dia makin kuat aja. Sial, aku cuma di pertengahan Xin Xuan. Kalau sampai bertarung, aku nggak bakal bisa ngalahin dia. Kalian berdua, tolong. Aku tahu di mana Zongqing. Duan Feng, kamu ngapain? Ketua, karena Zongqing sudah menyinggung pemimpin Sekte Flying Blade, Tuan, sebaiknya kita serahkan penjahat ini. Xuan Yuan Hong, gak nyangka Sekte Xianqiang punya orang sepintar ini. Bagus. Tuan terlalu memuji. Bantu aku temukan Zongqing. Akan kujadikan kamu tetua Sekte Flying Blade. Langit berpihak padaku. Zongqing, kamu gak akan selamat kali ini. Lihat senjata mana yang cocok buat kamu. Senjata apa ini? Enak banget digenggam. Cakra boya langit cocok buat kamu. Dan masih ada lagi. Ramuan tingkat raja, Saffron merah raja. Dan ramuan legendaris tingkat suci, akar purba Muyuan. Ramuan-ramuan ini, lembah Zaoxia pun nggak punya sebanyak ini. Zongqing dapat dari mana? Semua ini, jangan-jangan Zongqing itu master dewa dari atas sana. Ramuan-ramuan ini bisa menekan tubuh kutukan surgawi kamu. Pastikan kamu pakai semuanya. Terima kasih, Guru. Suye akan patuh. Selalu pergi cari gua di puncak Mufu untuk berlatih. Aku pamit dulu. Sebenarnya, kamu siapa? Di sini nggak ada yang seperti itu. Ramuan-ramuan itu. Mau tahu? Ayo pijit. Kakiku. Paman Zhou, lari! Sekte pisau tembang menyerang! Rongqing, keluar sekarang. Wah, banyak juga yang datang. Rongqing, kau sudah melawan Sekte Pedang Terbang. Cepat minta ampun. Tuan Feng, aku biarkan kau hidup karena kesetiaan pada klan kita. Dan sekarang, kau mengkhianati kami. Hah, Rongqing, aku justru harus berterima kasih padamu. Kalau kau nggak lawan Sekte Pedang Terbang, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Hari ini aku akan kembalikan semua rasa sakit itu. 100 kali lipat. Kau nggak pantas. Lagi pula, serahkan Suye, murid berbakat sekte kami. Dan kau kubiarkan pergi utuh. Li Badao, minggir. Suwenshu, kau adalah bidadari suci lembah Zaoxia. Jangan ikut campur. Atau ku tebas kau di sini. Dan gak ada yang tahu. Rongqing, biarkan aku yang urus ini. Sendiri. Orang berguna sepertimu mau melawan Sekte Pedang Terbang. Serius. Aku punya satu di rumah. Siapa kau sebenarnya? Menyebalkan banget. Kekuatan apa ini? Ini bisa terjadi. Tetua Agung sudah mati. Dia Master Realm Xing Xuan. Masa bisa? Mati gitu aja. Tunggu. Zongqing bukan orang lemah. Gimana orang gak jelas ini bisa sekuat itu? Kultivasi Zongqing setinggi itu. Songqing, berani kamu bunuh muridku di depanku. Aku mau kamu mati. Minggir sih. Itu jurus mematikan dari Badao Jue. Kamu pikir itu cukup buat bunuhku? Mimpi kamu. Siapapun yang melawan sektaku, gak akan aku ampuni. Itu benda apa?
Itu giok naga suci, milik pengelola bumi agung. Jadi ini kekuatan sejati seni bumi abdi. Teknik tingkat bumi memang mengerikan. Itu gua, guru. Guru pedang tua bisa dalam bahaya. Ayo kita cek sekarang. Gak mungkin. Seni pedang tiranku dihancurkan sekali pukul. Bahkan Master yang dewa. Gak bisa hancurkan semudah itu. Ini beneran si sampah yang namanya Zong. Cing? Serius? Nggak mungkin, Zhou Qing bisa sekuat ini. Gawat. Aku nggak bisa di sini. Harus kabur sekarang. Terlambat buat kabur. Puncak Master Zhong. Aku gak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku buta. Tolong maafkan aku. Aku salah menilaimu. Aku picik dan sempit pikiran. Tolong, ampuni aku. Aku pernah beri kamu kesempatan. Tapi kamu terus coba bunuh aku. Jadi, matilah. Kamu mau mati dengan cara apa? Sialan. Gak nyangka Chongqing sekuat ini. Harusnya nggak dengerin omongan bohong Wang Ren itu. Cari masalah. Lihat aku sekarang. Anaknya pun nggak dapet. Sekarang aku mau mati di sini. Aku Li Badao. Mati kode pada semua jubah merah. Li Badao, siapa yang merusak tanahku? Itu senior Hong Yi yang dipanggil Zhong Qing. Kamu, anak muda. Kamu yang menyakiti muridku, Xue Kuang. Hantu tua, jubah merah. Aku yang menyakiti muridmu. Zhongqing gak ada hubungannya. Pendeta suci lembah Zauxia saat ini. Muridku memilihmu. Harusnya kamu merasa terhormat, tapi kamu berani menyakitinya. Hari ini aku akan menangkapmu. Supaya murid bisa mempelewah darahnya. Jadi inilah puncak kekuatan Riksuan. Kalau begitu, coba saja. Dia benar-benar menyelamatkanku. Minggir. Serahkan ini padaku. Anak muda, aku nggak mengincarmu, tapi kamu yang duluan menyerang. Baiklah. Hari ini aku akan membantai seluruh sekte Xianjiang sebagai persembahan darah. Langit berdarah. Jurus pamungkas si hantu Met. Katanya dia pernah lukai Master Isuan pakai jurus ini. Dari domain tengah. Lumayan juga, nak. Kamu tahu banyak rupanya. Habisi dia. Jadi ini serangan terkuat Master Rensuan. Ngeri banget. Zhongqing, kamu beneran bisa balik situasi ini? Ilmu hantu darah tingkat Huangmu memang kuat. Tapi kamu kira itu cukup buat bunuh aku? Jangan remehkan aku. Itu kan Kun, raksasa yang aku lihat waktu pertama kali kopi. Kenapa sekarang jauh lebih besar? Apa? Ilmu. Hantu darahku ditelan bulat-bulat. Tengkorak darah itu tertelan. Waktu itu, dia sengaja menahan pukulan telapaknya. Ini apaan sih? Formasi air kunpang dari hadiah absen sistem. Lumayan juga. Bahkan yang di alam Riksuan, nggak ada yang bisa nandingin dia. Tuan, energi gelap di dalam tubuh orang tua ini. Berguna banget. Boleh aku telan dia? Kalau aku telan,
Berubah jadi naga sejati. Udah desep, Akhirnya mau jadi naga sejati. tuanku. Aku di sini. Monster macam apa ini? Orang tua bodoh. Berani-beraninya kamu menyerang tuanku. Aku telan kamu bulat-bulat. Sialan. Makhluk apa itu? Apa aku beneran mati di sini hari ini? Siapa? Aku harus tinggalkan tubuh ini. Ada seseorang yang sedang menjalani tribulasinya. Kayaknya Xiaojin mau bertransformasi. Gak mungkin. Ikan itu lagi transformasi. Katanya cuma ikan dengan darah naga murni yang bisa transformasi. Orang ini beneran punya darah naga asli. Dia siapa? Jangan-jangan dia dari alam atas. Mau naik tingkat dan bertransformasi? Kamu kira punya darah naga sejati, bocah? Kamu menyakiti muridku, menghancurkan tubuhku. Hari ini kamu mati tanpa kuburan. Gawat, tribulasi petir 9 langit. Lin, pergi dari sini. Sekarang. Cuma 9 petir kan? Separah itu. Itu tribulasi paling mematikan di alam bawah. Setengku, gak ada yang selamat. Guru, Dia nggak bakal kuat. Harus selamatkan guru. Chongqing, kamu ngapain? Kamu yang memanggil tribulasi petir itu. Dia benar-benar memicu tribulasi petir 9 langit. Semua orang di sekte Xianjiang bakal mati. Mau kabur. Udah terlambat. Itu harta pengikat jiwa. Benda selangka itu, kamu dapat dari mana? Mau tahu? Kamu gak akan sempat. Tahu jawabannya. Anak muda, aku ngomong jujur. Tribulasi Inu. Ini petir 9 langit yang legendaris. Kalau sampai menghantam, Seluruh sekte Xianjiang bakal lenyap dari muka bumi. Petir 9 langit. Gak ada yang pernah selamat. Songqing, pergi. Cepat. Kalau sampai kena, gak ada yang selamat dalam radius ratusan. Hei, tenang dulu. tribulasi ini nggak bisa nyakitin kita. Zong, Cing, hentikan. Ini tribulasi. anak muda. Mau mati masih sempet-sempetnya sombong. Aku mau lihat. Kamu bertahan dari petir ini. Cuma tribulasi petir. Memangnya kenapa? Songqing, kamu Kenapa nekat masuk ke petir 9 langit? Itu sama aja bunuh diri. Cing, biar aku bantu kamu lewati tribulasi ini. Menghadapi petir langsung. Kamu gila anak muda. Dia baru saja menyerap semuanya. Gak mungkin. Mustahil. Gak mungkin. Dia benar-benar menyerap petir surgawi. Aku tadi masih bingung gimana cara berlatih. Di situ, dia malah udah mahir banget. Santai aja nyerap. petir tribulasi. Tetua Agung Tanah Suci aja nggak bisa begini. Jadi ini kekuatan guru. Aku harus lebih giat berlatih. Nggak boleh bikin dia malu. Mustahil. Dia cuma nahan paksa doang. Kalau semuanya jatuh sekaligus, dia mati. Emangnya kamu bisa nyerap ini? Enggak. Kok nggak boleh biarin ini terjadi? Kalau dia nyerap semua petir tribulasi itu, aku pasti mati. Tamat sudah. Aku akan pinjam dari Sulaichu. Chaos Six Funko.
Yin Annihilation Thunder. Sudah terlambat buat bantuan sekarang. Orang ini kuat banget. Gawat, aku bisa mati sebentar lagi. Harus selamat dulu. Balas dendam bisa belakangan. Ampuni aku akan melayanimu. Apapun akan kulakukan. Pelayan tak berguna kayak kamu. Aku nggak akan pernah terima Zouching. Kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Jadi ini petir dewa kekosongan terakhir. Ikan mas yang kuhadapi dulu. Ternyata itu adalah Naga. Kamu berani bunuh tanaman yang sudah kesusah payah tumbuhkan. Dua orang di Soul Hall. Dengarkan. Temukan yang membunuh si jubah merah. Aku mau dia mati. Ya. Maaf guru, muridmu terlambat. Hukum aku. Sudah alam mistik. Pantesan kekuatanku makin cepat berkembang belakangan ini. Jadi anak ini yang mendorong semua yang lain. Kamu memang bukan tandingan mereka. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kamu udah bagus, nak. Kekuatanmu cepat banget berkembangnya. Aku senang. Kamu di sini ngapain? aku, Su Wenjo. Aku sekarang jadi pengawal Tuan Zongqing. Maaf atas sikapku tadi. Bahkan pendeta suci lembah Zaoxia pun diambil Tuan Zongqing sebagai pengawal. Tuan Zongqing memang luar biasa, bukan cuma pengawal berdarah dewa. Bahkan naga cakar 5 yang legendaris pun tunduk pada Tuan Zongqing. Membiarkan Lin Muda bergabung dengan kesogunan itu memang keputusan terbaikku. Karena guru sudah aman. Gak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Tapi guru, aku punya satu permintaan. Apa itu? Katakan. Yang aku minta adalah Turun gunung. aku mau membatalkan pertunangan. Ki surgawi itu. Kamu benar-benar butuh itu. Di jalan ini. Dengan ini, keabadian sudah di depan mata. Kalau misi ini selesai, Ling Feng bakal makin cepat berkembang. Dan kemajuanku juga ikut makin cepat. Kalau gitu, ini serius banget. Aku ikut kamu. Terima kasih guru. Kota Qingshan, tempat bagus. Guru, rumahku ada di depan. Keluarga Lin lagi susah belakangan ini. Klan Nanggong terus injek-injek mereka. Lin Feng itu nggak berguna. Tapi keluarga Lin keras kepala. Nggak mau batalin pertunangan. Tapi putra suci Pavilion Zaising mau ke kota Qingshan. Kalau Lin nggak mundur, mereka habis. Sialan. Jangan takut sama klan Nanggong. Ada aku. Aku bakal beresin semua urusan buat kamu. Guru, Anak Lin, kamu harus jaga baik-baik guru seperti dia. Di seluruh alam ini, gak bakal ada yang kayak dia. Jadi ini kota Qingshan. Mereka sering banget ke sini.
Kalau bukan karena dia, aku nggak mau ke tempat kumuh ini. Tapi tubuh Stardust-nya tingkat tinggi banget. Kalau bisa kultivasi ganda sama dia, capai alam Earth Profound. Tinggal selangkah lagi. Li Zetian, keturunan pahlawan, naik cepet banget. Pantas dia tembusan Profound semudah ini. Dia punya darah Yin Star-Lord. Hei, lo tahu siapa gurunya? Penasaran aja, selama dia nggak ganggu jalanku, aku malas berurusan sama dia. Tapi kalau dia mau incar Lin Feng, jangan salahkan aku kalau nggak kasih ampun. Keluarga Nanggong udah keterlaluan banget. Sayang, Nanggong terlalu kuat. Kita nggak bisa lawan mereka. Katanya Nanggong Yaner punya konstitusi langka. Udah masuk Star Pavilion. Mungkin kita serahin aja asetnya dulu. Nggak mungkin kita lepas warisan keluarga Lin. Kalau perlu, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Jadi, keluarga Lin memang mau mati ya? Nanggong Tianggang, aku akan lawan kamu. Segoro, aku sekarang sudah di alam Singsua. Apa yang bisa kamu Lakukan padaku. Sayang, kamu baik-baik aja. Jadi ini kekuatan Singsua. Kekuatan yang Yan Er bawa pulang luar biasa banget. Betul sekali. Salahkan anakmu yang gak berguna itu. Kamu... Nanggong Tianggang, berani-beraninya kamu menyerang ayahku. Nah, kebetulan. Si sampah datang sendiri. Nggak nyangka kamu bisa jadi sesuatu. Tapi itu masih belum cukup. Untuk menggoresiku, nggak mungkin. Mungkin itu bisa. Lin Feng, lama nggak ketemu. Tiga tahun berlalu, kamu makin kuat sekarang. Realam Cheng Xuan dalam 3 tahun. Lumayan juga, aku akui. Tapi kamu masih jauh di bawah levelku. 3 tahun dan anak perempuan ini. Beneran udah sampai Ryom Yuesuan. Sampah tetap sampah. Bisa kultivasi pun tetap sampah. Lin Feng, sekarang kamu udah balik. Soal pertunangan yang dibatalin itu. Selesaikan hari ini. Nanggong Kinggang, keluarga Nanggong yang membatalkannya. Memangnya kenapa kalau iya? Yan Erku adalah pendeta suci Pavilion Zaishin. Kalau keluarga Lin nggak mau mundur, kami nggak keberatan membuat keluarga Lin lenyap dari dunia ini. Minta aja. Apapun mau kami bayar. Jimat roh. Nah, itu baru enak didengar. Kalau begitu, serahkan pusaka keluarga Lin. Dengan besi meteor itu, menembus Risuan. Cuma soal waktu. Ayah, kita nggak bisa kasih pusaka itu. Kalau begitu, keluarga Lin mati hari ini. Nona, memojokkan tunangan Siti. Agresif banget. Gak berlebihan tuh menurutmu? Siapa orang ini? Tekananku nggak ada efeknya sama sekali buat dia. Guru, Dia guru Lin Feng. Mukanya masih muda, tapi dia bisa netralin aku dengan gampang.
Jangan-jangan dia... Dari wilayah tengah. Udah, jangan ngurusin masalah yang kamu gak sanggup. Biar aku yang handle. Kalau ada yang butuh minta maaf, aku yang akan lakuin buat Feng. Kenapa harus minjar pusaka keluarga mereka, Guru? Jadi ini Guru Lin Feng. Biasa aja kelihatannya. Kalau begitu, kamu bilang mau bayar. Kamu tahu pusaka keluarga Lin, besi langit itu, seberapa pentingnya buat putriku. Serahkan. Kalau enggak ada yang perlu dibahas. Nona Nanggong, anjingmu ini cerewet banget ya. Bisa tolong disuruh diam. Bocah. Berani kamu nyebut aku anjing, kamu mampus. Ayah, jangan. Langsung tinggi gara-gara Saka. Kalau bukan anjing gila, apa namanya? Jin kecil. Kebetulan banget. Aku juga lumayan ngerti soal bela diri. Naga? Gak mungkin. Ini gak nyata. Naga sungguhan. Ini tanda naga. Makhluk ini dijadiin peliharaan. Para dewa pun kalah sama ini. Tuan, kita hajar aja dewa utama mereka sekarang. Siapa dia? Naga sejati, panggilnya Tuan. Dia Raja Naga yang legendaris. Feng, sebenarnya siapa tuanmu? Oke. Baiklah, hajar aja anjing gila itu. Kayaknya masih ada yang bisa diajak bicara. Sekarang kita bisa duduk dan bahas soal batalin pertunangan ini. Baik-baik. Oke. Auranya kuat banget. Naga murni di kota Kingshan? Kalau aku bisa tangkap naga ini, keabadian ada di tanganku. Semua dengarkan. Kita tangkap naga itu. Sialan. Dari mana orang ini muncul? Kalau aku nggak dapat besi meteor itu, aku cuma jadi mainan Li Zetian. Apa ini memang takdirku, Nangkong Yao? Ini Stargrass. Aku mau kasih ini sebagai hadiah perpisahan. Stargrass buat hadiah. Gak murahan tuh. Terserah deh. Kalau kurang, aku tambahin lagi. Ini Stargrass tingkat 9. Orang ini kaya banget dengan Stargrass ini. Aku bisa tembus level Riksuan. Bahkan mungkin lebih dari itu. Terima kasih banyak, senior. Aku terima dengan senang hati. Ling Feng, aku tahu aku salah, tapi masa depanku dipertaruhkan. Aku nggak punya pilihan lain. Andai aku punya guru seperti itu, pasti luar biasa. Makasih senior, udah selamatin aku. Dan keluarga Lin. Terima kasih, Master. Berarti misi aku udah selesai. Aku penasaran, seberapa kuat energi alam abadi itu sebenarnya. Naga emas bercakar 5. Naga cakar 5 ini harus jadi milikku. Kamu pikir udah selesai? Gitu aja. Di mataku, permintaan maafmu itu sama sekali nggak cukup. Hadiah tingkat 9 masih kurang. Serakah banget sih kamu. Kamu cuma semut. Aku bilang nggak cukup, ya nggak cukup. Berani banget kamu ngomong kayak gitu. Li Zetian, ini urusan keluargaku. Jangan ikut campur. Jangan GR deh. Nah, kamu adalah bidadari suci dari Jai Singke. Roh binatang bintang 9 doang. Kita jauh di atasnya. Misi, bantu Ling Feng batalkan pertunangan. Belum selesai. Host, selesaikan misinya sekarang. Misinya belum kelar. Li Zetian ini nyebelin banget. Tapi di wilayah tengah banyak petarung kuat. Lebih aman. Kalau main, hati-hati. Kamu mau ganti rugi apa? Serahkan naga cakar 5 milikmu. Dan kita anggap lunas. Kalau enggak, kalian semua mati. Serahkan atau tidak,
Terserah kamu. Kamu siapa sih? Berani-beraninya kejar aku. Nyuri naga sejati, tuanku. Kamu bosan hidup ya? Kalau dia dapat naga ngasih rencana, aku nggak akan punya kesempatan bangkit lagi. Li Zetian, urusan pribadiku bukan urusanmu. Nanggong Yan apa aku terlalu melunakin kamu? Kalau kamu masih ada gunanya buatku, kamu udah mati 1000 kali dari tadi. Petir yin pemusnah. Itu petir yin pemusnah. Salah satu dari 9 petir ilahi. Kamu serius mau? Bunuh diri sendiri. Jadi ini kekuatan aslinya. Petir itu mengerikan banget. Ternyata dia lebih kuat dari yang kukira. Tapi kau berani pegang wanitaku. Kau bosan, ya? Berani juga. Biar kau tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan. Li, Kau gila. Begitu meteor jatuh, semua orang di Qingshan mati. cuma kota kecil di perbatasan timur. Bahkan kalau ku hancurkan kota terbesar di timur, ada yang berani protes. Anjing-anjing timur. Lari! Cepat pergi dari sini. Kau nggak bakal bisa lawan dia. Lin Feng, hari ini akan kutunjukkan apa itu kekuatan sejati. Kekuatan yang nyata. Cuma orang tak dikenal dari pelosok. Berani-beraninya bicara soal kekuatan. Auranya luar biasa. Katanya itu senjata ilahi peringkat D. Nggak mungkin. Apa? Teknik hujan bintangku hancur dalam 1 pukulan? Hancur. Senjata peringkat D. Senjata terkuat di Pavilion Jaisin. Cuma peringkat C. Ya, gimana dia bisa punya senjata ilahi peringkat B? Sebenarnya dia itu siapa? Hanya dalam 1 tahun, Lin Feng dari nol bakat bisa mencapai alam Qianshuan. Dan sekarang, senjata ilahi peringkat D. Sebenarnya siapa guru Lin Feng itu? Itu tombak pembunuh dewa. Gak nyangka, senjata peringkat D yang legendaris itu ada di tangan Jiang Qing. Tetua Jin, so terkenal itu kah? Tentu saja. Pernah dewa. Senjata ilahi peringkat D dan sejati. Nah, masih mau lawan. Memangnya kenapa kalau punya senjata peringkat D? Hari ini aku tunjukkan seperti apa sentra Holy Land yang sesungguhnya. Itu seni membaca pikiran. Katanya berasal dari Tuan Taiyin sendiri. Kalau dipakai penuh, bisa membunuh dewa sekalipun. Seni membaca pikiran. Menarik juga, tapi masih jauh dari cukup. Ada apa ini? Kenapa formasi bintang gak nurut? Gak mungkin. Kekuatan spiritualku. Kekuatan Li Zetian udah hilang. Nggak mungkin. Berani kamu lawan gurumu? Kamu udah gila. Tetua Jin, ini apa yang terjadi? Tuan Zongjing pakai sesuatu buat menekannya. Menyegel semua kekuatan spiritualnya. Menyegel kekuatannya? Cuman dewa yang bisa lakuin itu. Kemampuan itu, jangan-jangan Tuan Zongjing itu dewa. Senior, aku salah. Harusnya aku gak ganggu hewan peliharaanmu. Harusnya aku gak ikut campur. Tolong, ampuni aku. Ampuni. Kalau aku di posisimu, kamu bakal ampuni aku. Kamu gak bisa bunuh aku. Ayahku, penguasa Taiyin. Kalau kamu bunuh aku, dia gak akan biarin kamu. Tenang aja. Kalau ayahmu datang cari aku kirim dia nyusul kamu. Selamat host. Misi selesai. Ling Feng udah bebas. Bonus kecepatan
1000 kali lipat plus seutas energi langit. Ini adalah energi alam abadi. Gak cuma ningkatin kekuatanku. Teknik kultivasiku juga ikut berkembang. Master, kamu tiba-tiba wangi banget. Kayaknya energi abadi itu juga berpengaruh ke Xiaojin. Mungkin cukup buat menetaskan telur itu. Aku check-in setahun yang lalu. Master, aku mau lebih lama sama keluarga. Tetua Ji, aku andalkan kamu. Untung aku nggak pernah macem-macem sama dia sebelumnya. Misi baru. Investasi ke Nanggong Yaner. Hadiah. Teknik tingkat abadi. Star Cloud Treasure Codex. Investasi ke Nanggong Yaner dan dapat teknik tingkat abadi? Wah, menarik juga ini. Senior, ada lagi yang kamu butuhkan? Emang aku seserem itu di matamu? Enggak, senior. Kamu kelihatan sangat lembut. Ini, biji Stargrass untukmu. Sekarang kamu bisa nanam sendiri. Senior, aku... Aku tahu kalian punya masalah. Tapi kamu orang baik. Semuanya udah selesai. Lupain aja yang lalu. Kalau butuh bantuan, cari aku di puncak Mufu, Sekte Xianjiang. Senior, aku akan lakuin apa saja untukmu. Hadiah, teknik tingkat abadi, Star Cloud Treasure Codex. Gak beres ini. Soul Palace menyerang puncak Mufu. Temukan jurangnya. Kamu pikir seorang pendeta suci bisa menghentikan urusan aula jiwa? Enggak, aku harus mengulur waktu sampai dia balik. Aula jiwa udah keterlaluan. Kamu nggak takut pasukan timur akan... Bangkit melawan kalian. Kalau Aula Jiwa mau, kami bisa habisi seluruh wilayah timur. Kalau kamu nggak mau menyerah, jadilah budakku. Maka nasib budaknya sang tembusnya. Kita selamat. Formasi ini tingkat berapa? Bisa menahan serangan level Disuan. Praktisi Tengyu bahkan nggak punya teknik yang mumpuni. Di mana bisa mereka kuasai formasi seperti ini? Jangan-jangan ada kekuatan Zhong Yue yang mendukung Mu Fu Feng ini. Sesi latihan tadi luar biasa banget. Kayaknya dalam beberapa hari lagi, aku bakal menembus alam Xingxuan. Alam Xingxuan. Konstitusi yang luar biasa. Tubuh terkutuk surgawi. Gak nyangka bisa nemuin satu di tempat terpencil kayak di konstitusi yang langka banget. Apa? Dia punya tubuh terkutuk. Yang mulia suci udah nyarinya. Lama banget. Tapi emang susah banget nemunya. Jadi dia pakai tetua jubah merah itu sebagai katalis. Buat menepapi bangau kenal. Biar yang mulia suci bisa tembus dengan mudah. Ke langit tertinggi. Udah nyari kemana-mana, gak ketemu. Sekarang malah datang sendiri. Kalau pil bangau berhasil, Soul Palace kuasai Stone. Alat tawar juga gak bakal jauh. Dan selain itu, Aku akhirnya bisa capai alam surgawi mendalam. Kesini kamu, nak. kamu bakal jadi batu loncatan buat aku capai alam surgawi mendalam. Jangan. Dia mau nyerang Suye. Waktu kamu bersembunyi di dalam farmasi, aku nggak bisa nyentuh kamu. Sekarang kamu sendiri yang cari. Mati. Darah kaisar ilahi.
Jujur aja, Gak seberapa. Semua mundur. Cepat mundur. Gawat, kekuatan hidupnya mengejar Xiao Jing. Cepat, bawa dia ke gua tempat tinggal. Untung aku nggak salah ambil pil kebangkitan 9 putaran ini. Dikira permen, semoga manjur. Pukul mundur musuh. Sekarang. Udah selesai. Kita aman. Musuh udah pergi. Jangan takut. Kabar buruk. Semuanya. Suye diculik Soul Palace. Apa? Suye diculik Soul Palace? Kenapa mereka bawa Suye? Aku dengar murid mereka bilang, Suye bisa dijadikan pil sempurna. Untuk Tuan Suci, Soul Palace menembus alam Heavenly Profound. Zongqing, ini salahku. Aku gagal lindungi Suyan. Gak apa-apa. Kamu udah lakuin semua yang kamu bisa. Soul Palace datang dari wilayah tengah. Mereka di luar kemampuanmu. Tapi berani-beraninya Soul Palace ambil muridku. Aku hancurkan mereka. Misi baru. Selamatkan Suye. Hancurkan Soul Palace. Hadiah. Kecepatan kultivasi Suye kali 5.000. Buka senjata jiwa Rangge. Kuali penekan jiwa. Masalahnya sekarang, aku nggak tahu di mana Soul Palace berada. Tuan Zongjing, aku tahu di mana Soul Palace. Bagus. Setelah aku selamatkan Suye, aku pulihkan tubuh. Pulihkan tubuhku. Berani-beraninya kau sentuh miripku, Soul Palace. Kalian yang jadi masalah sendiri. Siapa yang bakar ramuanku? Kalau ketahuan siapa yang lakuin ini, kamu bakal nyesel lahir ke dunia. Tapi nggak bisa mati. Kami menyambut Tuan Suci. Hantu. Kenapa nggak kejar si pembunuh? Ngapain Kang balik ke sini? Tuanku, aku udah nemuin tempat diubah merah tewas. Tapi ada pelindung di sekelilingnya. Aku nggak bisa nembus. Tapi aku bawa sesuatu yang luar biasa buat Tuan. Ini adalah printing. Apa? Betul. Tuanku, tubuh Tianan ini jauh lebih bagus sebagai katalis daripada jubah merah dulu dengan anak ini. Terobosan Tuan pasti berhasil. Tubuh keren Tianan. Langit memihakku. Dengan ini, terobosanku sudah di depan mata. Seluruh Zongyue akan tunduk pada Soul Hall. Tubuh yang luar biasa. Langit benar-benar merestui Solho. Dengan tubuh Tianan ini, kita bakal jadi sekte terkuat di sini. Mereka mau jadikan aku bahan lagi. Apa ini mengangkat diriku? Jadi bahan orang. Selamanya. Guru, aku mengecewakan kamu. Bawa dia ke ruang alkimia. Jadikan dia pil cream. Berani-beraninya kamu sentuh muridku. Kamu mau mati. Serahkan Suye. Atau Tuan ini Hei, kamu siapa? Berani masuk ke Soul Palace? Bosan hidup? Itu Zongjing. Tapi bocah ini naik naga 5 cakar. Langsung masuk ke sini. Berani banget dia. Lihat. Tapi auranya nggak terlalu menakutkan. Cuma anak risuan. Kuat untuk ukuran wilayah timur. Tapi ini Soul Palace. Risuan berani nyerbu istanaku buat selamatkan orang. Dia nggak tahu lawan siapa dia. Naga 5 cakar punya darah naga murni.
Kalau aku bisa jenakan dia, begitu aku masuk Tianxuan, gak ada yang bisa sentuh aku di dunia ini. Kalau aku bawa naga emas, 5 jakar ini, kedudukanku di Soul Palace bisa naik drastis. Bocah, hari ini kamu mati jadi batu loncatanku. Jadi kamu Zongxin yang membunuh tetua jubah merah itu. Kamu berani ganggu rencana Soul Palace-ku. Hari ini aku akan habisi kamu. Itu serangan penuh dari kultivator Realm Disuan. Semua mundur. Kalian mungkin gak bisa nanggung ini. Terima ini. Guru, awas! Aku akan mundur. Kita lihat siapa yang bisa menjinakkan naga cakar 5. Sebenarnya ada. Hanya segitu kemampuannya. Tidak mungkin kekuatan spesial aku. Terkuras habis dengan cepat. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini terjadi. Sekalilah. Bagaimana aku harus menghabisimu? Bagaimana itu mungkin? Dia cuma... Menghancurkan kekuatan Master Disuan. Kekuatan senior. Shi Xiong sekuat itu. Kau bukan Suan Qing. Efek aura surgawi. Sang host bisa menyembunyikan kultivasi aslinya, Master. Jadi Master memang... Master, sialan. Suan mengalahkan Disuan. Menarik. Siapapun yang menjinakkan naga emas 5 cakar. Bukan orang sembarangan. Tinggalkan jiwamu di sini. Ayah! Master, hanya itu kemampuanmu. Aku akan membunuh kalian semua. Aku bunuh kalian semua. Serang. Berhenti, ku bilang berhenti. Kekuatan jiwa sebanyak ini, sepadan perjalanannya. Saatnya kita cipat. Master Tang yang terhormat. Lepaskan Suye, atau kalian semua. Mati. Aura itu, bahkan awal realm Tianxuan, mungkin gak bisa nandingin kekuatan ini. Tuanku, tolong aku. Orang gak jelas berani ganggu Solho. Mundur sekarang anak muda, dan aku biarkan kamu pergi. Kalau muda, tidak akan ada yang tersisa dari kamu. Bangkit atau jatuh anak muda, atau mati. Kamu sudah tamat, bocah. Kalau kamu mati. Kekuatan Sang Santo. Setara alam langit mendalam. Kekuatanmu nggak ada artinya di hadapannya. Aura yang luar biasa. Santo Istana Jiwa hanya puncak bumi mendalam, tapi sudah menyentuh ambang langit mendalam. Kekuatannya hampir setara denganku di puncakku. Nyaris sama. Aura itu membuktikan. Guru, tolong pergi. Tinggalkan sekarang. Orang cacat, ya sebanding nyawamu. Hah. Omong besar dari orang bodoh. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Berlutut di hadapanku. Aku akan ampuni nyawamu.
Ya, bocah ini punya kemampuan petir yang lumayan. Kalau dia jadi bahan bakar petir hantu sih, aku tinggal selangkah lagi mencapai alam surgawi mendalam. Tunggu, itu petir hantu Fengdu. Itu setara dengan petir ilahi 9 warna. Poncah. Lihat itu. Tuan Sengzu bisa hancurkan kamu dengan 1 jari. Aku akan saksikan sendiri kamu dilebur. Gak ada reinkarnasi. Selamanya. Tuan Zongqing, kamu kelihatan tenang banget. Ada trik tersembunyi. Dan murid kesayanganmu itu, aku akan kuliti dan cabik-cabik dia hidup-hidup. Betul. Petir hantuku. Gak bisa ku kendalikan. Petir hantu itu. Hadiah bagus. Aku ambil. Kamu berani serang istana jiwaku dan menghindar dari petirku, bocah. Kamu baru saja buat kesalahan besar. Kamu salah pilih musuh. Hari ini, kamu mati. Pasti. Pergi ke neraka. Lumayan. Bagus. Ini serangan mematikan di Suan tingkat macam. Barat jiwa, hati-hati. Jangan hadapi serangannya langsung. Guru! Guru! Bocah, aku sudah beri kamu kesempatan. Tapi kamu gak mau ambil. Salah kamu sendiri. Bajingan! Kembalikan guruku! Tenang. Giliranmu akan tiba. Pertama, aku ambil naga emas. Cakar 5 itu lalu ku jadikan pil. Siapa di seluruh dunia ini yang bisa menandingi aku? Kamu pikir trik murahan itu bisa membunuhku? Apa? Kamu jauh di bawah levelku, bocah. Kamu kena telapak raja iblisku, tapi nggak terluka sama sekali. Kok bisa? Malah aku yang terluka. Teknik ini seni merebut taman. Master jauh lebih jago dariku. Lebih dari itu. Ini seni bencana milik Su Jiaozi. Teknik ini sangat brutal. Hanya tubuh bencana yang bisa melatihnya. Jangan bilang senior Jung juga punya tubuh bencana surgawi. Teknik ini luar biasa, Syah. Teknik tingkat bumi sejati. Kekuatan yang dikeluarkannya jauh lebih besar dari perkiraanku. Jauh lebih besar. Kalau aku nggak menerima murid ini, aku nggak akan pernah bisa menyentuh teknik seperti ini. Jadi kamu Lord Suci Aula Jiwa. Kamu menculik muridku dan menghancurkan guaku. Kalau begitu, kalian semua harus mati. Tuan muda, Tolong aku. Ini racun dari tubuh Bang Yautiani. Kamu juga punya tubuh Bang Yautianan. Master juga punya. Langit memihakku. Kalau aku bisa memurnikan kalian berdua sekaligus. Bahkan dewa pun gak bisa menyentuhku. Berhenti. Anak tak berguna ini masih nggak tahu diri. dari dulu memang sampah, keberuntungan saja. Gak perlu pecundang nyebut aku tak berguna. Sampah. Kamu memang payah. Qing'er, Master. Master. Anak tak berguna. Lihat saja mastermu yang kamu sayangi itu. Dipurnikan. Qing'er. Lihat kamu. Sudah sejauh ini. Aku benar-benar bangga padamu. Ini pil pendakian roh yang aku siapkan untukmu. Ini akan mendorong kultivasimu lebih tinggi lagi. Mau mati kamu. Dia melihat celahnya. Gak mungkin.
Ilusi pemecah jiwaku langsung menyerang inti Dao. Mana mungkin ada celahnya. Cingar. Apa katamu? Diam kamu. Masterku hidup di jalan kultivasi yang benar. Dia nggak akan pakai teknik ini. Kamu ambil muridku dan mencoreng nama masterku. Hari ini salah satu harus mati. Dan itu bukan aku. Murid kecilku yang tersayang. Berani kamu bunuh aku? Minum saja pilnya. Jangan macam-macam. Biar gurumu selamatkan kamu. Percuma. Gak ada yang mempan di sini. Aku gak bisa disentuh di sini. Santai, cuma bercanda. Kamu beneran percaya. Gak mungkin. Pilihku gimana bisa? Guru, anak ini bukan kultivator biasa. Gak mungkin. Kultivator. Penghinaan hari ini. Gak akan kulupa. Kalau aku sudah terobos, aku akan kembali. Akan kuhancurkan kamu jadi debu. Kayaknya sudah terlambat buat bersihkan. Pikir kamu bisa kabur. Mungkin. Mustahil. Kamu bisa segel ruang. Kamu siapa? Siapa? Gak penting siapa aku. Yang perlu kamu tahu, kenapa kamu harus mati. Kamu salah pilih musuh. Puncak Disuan. Memangnya kenapa? Di depanku, kamu gak akan sempat kabur. Dasar sombong. Meski nyawaku taruhannya, aku pastikan kamu gak akan selamat. Anak muda. Aku gak mau memperpanjang ini. Tapi kamu terus memaksa. Meski aku mati hari ini, aku akan cabut nyawa tak berguna. Film Tian Xuan. Dia bakar esensi darahnya. Paksa terobos ke Tian Xuan. Gila ini orang. Bocah, aku udah capai realm Tian Xuan. Hari ini, aku hancurkan kamu jadi debu. Penghinaan ini berakhir sekarang. Kekuatan alam surgawi langit. Jauh di atas pemahaman serangga sepertimu. Hari ini adalah hari kematianmu. Zong. Hati-hati senior. Terobosan seperti itu mungkin gak stabil. Tapi ledakan tenaganya luar biasa. Jauh melampaui. Surgawi langit awal biasa. Master, jangan hadapi dia langsung. Kau bakar sedikit darah jiwa. Dan kira bisa tentukan hidupku. Menyedihkan sekali. Bocah yang ajar. Mari mati kau. Cuma segini kemampuanmu? Berani kurang ajar di hadapanku. Kayaknya kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Biar aku tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Sekarang juga. Hah. Aura ini berasal dari alam abadi. Aura abadi. Pantas punya roh naga sejati dan teknik rendahan. Kamu bisa mengenali aura abadi. Lumayan juga. Xiao Jin. Ya. Ini apa? Dipantulkan balik. Dewa kematian.
Grand Elder, ada apa? Dia mati. Kemarin. Nggak mungkin. Grand Elder, tolong dulu. Putra suci itu darah daging Tuan Tayin. Dia dilindungi aura Tuan. Siapa yang bisa menyakitinya? Dia satu-satunya pewaris Tuan Tayin di dunia ini. Satu-satunya anaknya. Dan dia udah mati. Semua orang di Caising Pavilion ikut mati bersamanya. Sampaikan perintahku. Semua murid bergerak. Temukan si pembunuh. Dengan cara apapun. Si pembunuh itu, aku pastikan mereka tersiksa hidup-hidup. Tapi nggak bisa mati. Aku mau investigasi penuh. Cari tahu semuanya. Geledah tempat ini. Temukan siapa yang bunuh anakku. Dan bawa ke sini. Tetua Agung, aku akan bawa pasukanku dan selidiki sekarang. Aku nggak akan gagal. Hamba Lejang Tuan. Hamba nggak tahu Tuan akan datang. Mohon ampuni hamba, Tuan. Selamat datang, Tuan. Kamu minta aku memaafkanmu. Mohon tenang dulu. Kami sedang buru si pembunuh. Tuan akan dapat jawabannya. Tuan, Tetua Agung nggak ada hubungannya dengan ini. Dia pergi ke timur sendiri. Berani sekali kamu memotong pembicaraanku. Aku mau lihat siapa yang punya nyali untuk membunuh anakku. Energi surgawi. Di sini? Bagaimana bisa? Energi langit. Energi spiritual di sini sangat tipis. Kultivator alam surga sangat langka. Bagaimana tempat ini bisa menghasilkan sesuatu? Seperti itu. Semalam energi langit itu terus bentrok. Berulang kali. Mungkinkah seseorang memberi seorang mortal sebuah relik hanya untuk menghancurkan garis tayinku? Tuan Xingjun, apakah peta bintang menunjukkan sesuatu? Shazetian adalah kultivator alam bawah. Seorang kultivator. Energi langit. Bagaimana mortal bisa punya ini? Apakah ada dewa yang turun? Seorang dewa turun ke alam ini. Kalau benar ada dewa yang turun, maka kita. Tuan Xingjun, kita harus bagaimana? Jadi, memangnya apa? Energi langit bisa melindunginya. Itu cuma sisa yang sangat lemah. Bahkan sebagian kecil kekuatan dewa sejati pun nggak ada. Aku akan bunuh kultivator alam bawah itu dan rebut energi langit darinya. Aku akan cari tahu siapa sebenarnya ada di balik ini yang mencoba menghancurkan garis darah tayinku. Master, kamu makin serakah. Kamu mencari mati. Selamat, kamu berhasil membunuh Santo Soulhole dan menyelesaikan misi. Selamatkan Suye, basmi Soulhole. Hadiah diberikan. Kecepatan Suye berlipat 5.000 kali. Senjata jiwa rank D terbuka. Kuali penyegel jiwa. Apa kamu terobos batas? Gara-gara ngihan cakra ilahi gue tips jadi milikku. Terobosan itu? Anak ini berbakat banget. Selamat, Tuan Zongjing. Kamu berhasil tembus ke alam langit mendalam. Master, terima kasih udah menyelamatkan hidupku. Kalau bukan karena kamu, aku udah mati. Nah, nggak ada yang ganggu murid Songqing dan lolos begitu saja. Bahkan kekuatan dari alam atas, aku akan jaga kamu. Ciptanya luar biasa. Mengharukan banget. Benar-benar mengharukan. Sayang sekali. Nggak ada satupun dari kalian yang keluar dari sini.
Aura itu Mo-chan dari Zaisin Pavilion. Kenapa dia juga ada di sini? Siapa orang ini? Belum pernah lihat dia. Dasar tua bangka. Masih hidup juga ya? Lo Chen, kalau bukan karena kamu dan Zaisin Pavilion mencuri teknikku, Memburuku sampai hampir mati. Aku nggak akan jadi seperti ini. Hari ini, kamu kulepas. Ini adalah Tuan Tain Xingjun. Dia datang untuk membunuhnya hari ini. Membalas dendam untuk Putra Suci. Tain Xingjun yang sudah naik ke alam dewa. Keturunan dewa beneran turun ke dunia manusia. Ini baju zirah surgawi yang dipakai Lady Tain saat naik ke alam dewa. Nggak mungkin. Kamu udah jadi dewa abadi. Masih di sini? Aku nggak perlu jawab pertanyaanmu. Ini bahaya banget buat kita. Dewa dari atas. Jauh lebih susah dari sebelumnya. Berani kamu bunuh pewaris Lord Xingjun. Kamu banyak dengan darah. Puncak yang suari. puncak. Orang tua itu tembus lagi. Anak ini, Ling Feng. Berbakat banget. Demi masa depannya. Aku harus lindungi Zhong. Senior? Tain, aku yang bunuh anakmu. Dia sombong dan kejam. Mangsa orang-orang tak berdosa. Dia pantas mati. Sekarang aku udah ketemu kamu. Aku bakar jiwaku sendiri. Buat beli satu kesempatan terakhir. Aku yang tanggung serangan ini. Kamu pergi. Cepat pergi dari sini. Kamu beneran pikir jiwa rapuh kayak kamu bisa melindunginya? Itu menyedihkan banget. Misi terpicu. Bantu si pedang bersihkan menara pemetik bintang. Hadiah. Takdir pejabat langit. Takdir pejabat langit. Katanya takdir ini bisa menyalurkan kekuatan ilahi langsung. Dengan ini, walau Tain Xingjun keturunan dewa, aku nggak bakal lebih lemah darinya. Dan istana. Akulah yang membunuh Li Ziqian. Kalau ada masalah, hadapi aku langsung. Kalau aku kasih tepat hadapi aku. Sisanya, Pedang. mati begini saja. Kan? Sayang banget. Aku menghargai niatnya. Tapi belum tentu dia lebih kuat dari aku. Seorang prajurit peringkat D. Film ini benar-benar menahan serangan dewa abadi. Serangan. Hanya kuali penyegel jiwa dan energi surgawi yang bisa menahan. Telapak itu. Jadi ini dia. Seorang abadi. Tuan Zongjing, aku yang tahan di sini, kamu kabur. Pergi. Sekarang. Cepat keluar dari sini. Semut seperti kalian. Gak sebanding waktuku. Hari ini, aku akan habisi kalian semua sampai tuntas. Meski jiwaku hancur sekalipun, aku nggak akan biarkan kamu menyentuh Tuan Zongjing. Tetua pedang, kamu mau balas dendam? Apa? Biar aku bantu kamu rebut kembali tahta Dewa Pedang. Bagaimana bisa? Sihir macam apa ini? Tetua Jian, aku sudah salurkan energi langit ke ruhmu. Sebentar lagi kekuatanmu pulih penuh. Sekarang semuanya terserah kamu. Pasti cuma trik ilusi. Kalian murid-murid ini nggak lebih dari domba sembelihan. Aku habisi kamu sekarang. Jin kecil,
Kakek. Bagus. Mo Chen, orang tua itu beneran pulih penuh. Nyawamu milikku. Ini nggak mungkin jadi. Kejutan, kamu itu seperti katak dalam sumur. Nggak bisa lihat apa-apa. Dasar anak kemarin sore. Sing Jun ada di sini hari ini. Kamu mau jadi masalah. Kesempatan bagus buat impress Sing Jun di sini. Ada yang berani hadapi pedangku? Cuma gaya, isinya kosong. Cuma bentuk doang. Biar aku tunjukin teknik pedang yang sesungguhnya. 7 orang datang. Dan sekarang udah pergi semua. Nggak mungkin. Kamu harusnya udah mati. Ini gimana bisa terjadi? Tunggu dulu. Selamat host, misi selesai. Jaishin Pavilion udah dibersihkan. Hadiah, atribut takdir terkait. Bocah kurang ajar, kamu minta mati. Aku biarkan kamu hidup karena energi langit. Alam abadi, aku sudah kasih ampun. Tapi kamu terus cari masalah. Aku nggak peduli. Kamu dari alam atas atau cuma pion. Dari faksi mana? Hari ini, Kamu. Tenang. Aku di sini. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Masih berani. Padahal mau mati. Baik. Aku akan kabulkan keinginan Cucu. Lucu. Kalau aku lihat, yang bakal mati dulu justru kamu. Tayin, kamu turun ke dunia manusia tanpa izin dan mengacaukan ketertiban. Kira nggak ada yang bisa hentikanmu? nasib manusia biasa. Serius? Nggak mungkin. Nasib pejabat surgawi, nasib sejati, istana surgawi. Pemegangnya bisa menggunakan kekuatan ilahi. Dan menguasai ketertiban seluruh alam. Nah, itu baru nasib. Siapa anak ini? Nasib pejabat ilahi yang katanya menguasai seluruh otoritas surga. Catatan kuno sekte bilang, pejabat surgawi bisa menghakimi hidup, dan jasa. Bahkan dewa tingkat tinggi sekalipun gak berani macam-macam di hadapannya. Apalagi Tayin, ini pejabat bintang peringkat 3. Tuan, kamu bahkan punya itu juga. Tayin, kamu turun tanpa izin dan membiarkan keturunanmu berbuat semena-mena, membunuh orang tak bersalah. Menurut hukum, kamu layak dihukum mati. Mustahil. Takdir surgawi hanya milik istana langit. Hanya pejabat agung yang memimpin sejuta pasukan yang bisa. Kamu cuma kultivator rendahan. Apa hakmu mendapat takdir itu? Hari ini aku akan bongkar kedokmu. Dan telanjangkan kamu penipu. Aku akan menghancurkan jiwamu sampai habis. Dengan akar lemahmu itu, berani lawan aku. Nggak mungkin. Aku dewa dari alam yang lebih tinggi. Gak mungkin aku kalah darimu. Sekarang, Hancur. Turun tanpa izin. Membantai yang tak bersalah. Membiarkan keturunanmu berbuat jahat sesuka hati. tidak. Aku Zaise, Abar di milik surga. Kamu gak bisa bunuh. Aku.
Tayin, dosamu tak terampuni. Mati. Tidak. Host telah membunuh Tuan Bintang Tayin. Misi baru. Naik ke alam abadi dan rekrut murid. Kayaknya udah waktunya aku kunjungi alam abadi.